Siapa yang buang angin? Siapa yang kentut? Wudhu sana. Tapi tidak ada yang bergerak karena malu. Malu. Hanya ada baunya, tidak ada suaranya dan tidak ada wujudnya. Mending bersembunyi saja kan biasanya. Apalagi di situ ada Rasulullah. Ya Rasulullah juga ikut mencium kan. Aduh, malu sama Rasulullah gitu. Akhirnya nggak ada yang mau beranjak gitu. Nah, akhirnya Rasulullah memahami situasi itu. Rasulullah dalam hatinya mengatakan, oh ini sahabat yang kentut ini malu. Nah, ketika menjelang isya, ini kan mau pada sholat ya. Itu waktunya berarti ba'da maghrib, makannya ba'da maghrib, makan daging unta. Mau isya itu kan mesti kalau ada yang kentut dia batal harus wudu lagi, nah nanti ketahuan tuh. Kalau ada yang beranjak wudu, nah berarti dia waktunya. Tapi ketika Bilal mau maju, ya mau adzan, Rasulullah mengatakan, kalian semua, kata Rasulullah, siapa saja di antara kalian yang makan daging unta, maka hendaklah dia berwudu. Padahal pada waktu itu yang makan daging unta banyak orang, ya bahkan hampir semua sahabat yang berkumpul makan daging unta semua, akhirnya semuanya berwudu. Nah, ketika semuanya berwudu, maka tidak ada yang ketahuan siapa tadi yang kentut, tadi siapa yang buang angin. Inilah cara Rasulullah SAW bayangkan, ibu sekalian, bagaimana menjaga martabat, menjaga kehormatan sahabatnya bahkan pada perkara yang kita anggap remeh. Karena Rasulullah tidak ingin mempermalukan siapapun. Tidak ingin membongkar aibnya, membongkar keburukannya sehingga membuat dia malu gitu. Rasulullah punya cara supaya tidak ada yang dipermalukan di majelis itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan semua yang makan daging unta silakan wudhu. Termasuk Rasulullah juga ikut berwudhu. Para sahabat banyak juga ikut berwudhu sehingga tidak ketahuan saat itu siapa yang buang angin. Ada yang lebih dahsyat, kisah seorang salafus saleh. Namanya adalah Hatim Al-Asam. Asam itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan dulu sekalian, artinya tuli. Hatim si tuli gitu. Nah, kata asom ini, kata tuli ini ada kaitannya dengan satu peristiwa. Ini beliau adalah seorang ulama besar di masanya, Hatim Al-Asam ini, seorang ulama besar. Satu ketika beliau didatangi oleh seorang perempuan yang konsultasi, datang kepada beliau yang ingin bertanya satu hukum. Tapi ketika sedang berhadapan-hadapan begitu, sedang bertanya si perempuan ini, rupanya si perempuan ini tidak bisa menahan untuk buang angin. Jadi kalau tadi ketika para sahabat berkumpul dengan para sahabat itu tidak terdengar suaranya, nah kalau si ibu ini, perempuan ini, ketika buang angin terdengar suaranya. Di hadapan seorang ulama besar, bunyi sampai mungkin kita bayangkan situasinya ya, sampai salah tingkah yang gimana ini, ya. Tapi tiba-tiba saja Hatim Al-Asam mengatakan begini, mohon maaf, tadi apa ya? Bicara apa tadi? Kurang keras suaranya. Coba diulangi tadi apa? Terus ibunya mengatakan lagi, menyampaikan pertanyaannya, maaf ini tidak terdengar. Coba diulangi sekali lagi. Ya. Diulangi lagi lebih keras, kata si ulama ini, kata Hatim Al-Asam ini, beliau mengatakan, Bu mohon lebih keras lagi karena saya ini tuli. Padahal tuli atau tidak, Bu? Tidak tuli. Pura-pura tuli untuk supaya si ibu tadi, perempuan tadi yang bertanya tidak merasa malu. Dia pura-pura tidak mendengar. Padahal mendengar. Si perempuan tadi itu buang angin mendengar, tapi pura-pura mendengar. Kata ulama tadi, tolong keraskan suaranya itu tadi. Ibu bicara apa? Saya tidak mendengar. Saya ini tuli, mohon suaranya agak keras. Nah, sehingga si perempuan itu merasa nyaman dan merasa dalam hatinya, oh, alhamdulillah, saya tidak mendengar tadi saya kentut gitu, alhamdulillah.
Dan luar biasanya ibu sekalian, beliau itu pura-pura tulinya tidak hanya saat itu tetapi sampai 15 tahun kemudian. Karena beliau sudah terlanjur pura-pura tuli dan si perempuan itu masih hidup. Jadi pura-pura tulinya sampai si perempuan itu meninggal baru beliau normal lagi. 15 tahun pura-pura tuli untuk menjaga supaya perempuan tadi itu merasa tidak malu. Coba bayangkan ibu sekalian, Rasulullah, kemudian para salafus salih, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang mereka dalam hidupnya itu tidak terbersit sedikit pun untuk kemudian mencemarkan nama orang, membuat malu orang lain. Nah itu fenomena-fenomena di masa Rasulullah, di masa para sahabat, di masa salafus salih. Bagaimana sekali lagi orang-orang mukmin itu selalu berupaya untuk melindungi, menjaga nama baik sesama mukminnya. Maka bagaimana cara kita untuk menghindarkan diri kita dari ghibah? Yang pertama ibu sekalian, agar kita terhindar dari ghibah, kita harus memiliki mahabbah fillah bi akhihi. Mencintai saudaranya karena Allah itu harus kita tumbuhkan. Bahkan Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW selalu mengajarkan untuk mahabbah bil mu'minin, mencintai orang-orang beriman. Bahkan satu ketika ada seorang sahabat laki-laki, mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku mencintai si fulan karena Allah. Si fulan